Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman yang insyaallah selalu senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata yang pantas yang harus kita ucapkan di siang hari ini, dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kemudian kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada dalam kesehatan, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini, mengingat di bulan suci Ramadan ini sangat berbeda dengan di bulan suci Ramadan yang kemarin, karena kita sedang berada di tengah-tengah musibah atau wabah yang mengguncangkan dunia, terkhususnya negara kita ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat wabah ini dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang menderita penyakit, yang sedang terlentang di sana, tidak bisa merasakan manisnya melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Allahumma rfa'anna hadzal bala wasfi mardana. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas judul ini, manajemen waktu di bulan suci Ramadan, izinkan saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim penyelenggara program spesial penataran seputar bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, terkhususnya Pondok Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i Bitung. Jazakumullahu khair, yang masih istiqomah, Masya Allah, masih tetap menyiarkan syiar-syiar Islam, dakwah khususnya, yang kita tahu bersama kita saat ini sedang kesulitan, ya, sedang berada di wabah yang subhanallah ini mungkin ini pertama kali dalam hidup saya berada di bulan suci Ramadan tidak seperti bulan suci Ramadan yang lalu. Maksudnya sekarang kita adalah sholat tarawih di rumah dan lain-lain ini. Tapi ala kulli hal, ini juga sebuah nikmat untuk menghidupkan rumah-rumah kita yang mungkin tidak pernah kita baca Al-Quran atau tidak pernah sholat dalamnya. Ini sebuah nikmat. Di sisi lain ada negatifnya dan juga di sisi lain ada positifnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati, hafizakumullah. Taib, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saya mohon mari kita tetap fokus mendengarkan materi ini sampai selesai. Kenapa teman-teman? Karena setelah saya teliti, kebanyakan kita setelah Ramadan banyak janji, atau sebelum Ramadan dan setelah Ramadan banyak janji dan penyesalan yang terjadi. Contohnya, Ustaz, janji dan penyesalan apa? Nah, di sini akan kita bahas. Janji, kalau datang bulan Ramadan, saya akan berpuasa sebulan penuh. Janji, kalau datang Ramadan, saya akan hatam Al-Quran. Dan janji, kalau datang bulan suci Ramadan, semua sholat, baik wajib atau sunnah, akan saya tunaikan. Inilah janji kita. Nah, tapi apa yang terjadi setelah berperginya bulan suci Ramadan, atau setelah melewati bulan suci Ramadan, hanya penyesalan yang terjadi. Kenapa kemarin saya tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan baik? Kenapa saya tidak
membaca Al-Quran? Kenapa saya tidak sholat? Sholat tarawih, sholat witir, qiyamul lail dan lain-lain. Inilah penyesalan yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, saya harap antum tetap fokus bersama saya di sini karena ini sangat penting sebelum, apalagi insya Allah besok mungkin kita akan melaksanakan ibadah puasa. Sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, manajemen waktu itu antum harus benar-benar paham. Antum harus benar-benar tahu. Karena kenapa? Karena kesuksesan bulan suci Ramadan ini bergantung dengan manajemen waktu antum sendiri. Taib. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terjadi penyesalan, dan ana yakin antum sudah punya banyak janji di sana. Saya yakin, kita sudah punya banyak janji, atau mungkin 3 bulan sebelum Ramadan kita sudah punya banyak janji. Saya akan sholat qiyamul lail, saya akan sholat tarawih, saya akan puasa penuh, itu janji kita. Dan insya Allah pada pembahasan kali ini saya akan membantu teman-teman untuk mensukseskan janji, rencana, planning, program yang teman-teman akan lakukan di bulan suci Ramadan kali ini. Biidznillahi ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu, ayo, mari kita sama-sama mendengarkan trik dan tips agar Ramadan kita lebih berarti dari Ramadan kemarin. Agar kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini tanpa kelalaian. Ikhwani wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kali ini, saya tidak ingin berbicara tentang amalan-amalan atau kegiatan sehari-hari yang kita akan lakukan di bulan suci Ramadan. Tidak. Kenapa? Karena ini ada pembahasan khusus mungkin. Walaupun kita tahu ini sangat penting untuk antum ketahui. Ustaz, apa sih yang harus saya lakukan dari pertama bangun sahur sampai sahur lagi? Atau dari pertama tidur sampai tidur lagi? Ustaz, apa sih yang harus saya lakukan? Ini sangat penting. Anda tahu sendiri ini sangat penting kita bahas. Tapi untuk pembahasan kali ini, saya tidak ingin menyinggung ini karena ini mungkin waktunya sangat panjang. Dan teman-teman sekalian, insya Allah kalau diberi kesempatan lagi, ada buku yang sangat bagus untuk kita lebih kenal kegiatan atau amal-amal keseharian Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW lakukan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini tidak ada keistimewaan kecuali keistimewaan yang Allah berikan, dan juga tidak ada tambahan kecuali salat tarawih dan sahur. Adapun selain itu adalah kegiatan sehari-hari yang seperti Rasulullah SAW lakukan dari pertama bangun tidur sampai tidur lagi, qiyamul lail dan lain-lain. Dan juga keistimewaan bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kalau seandainya diberikan kesempatan lagi, insya Allah kita akan bahas. Di sana ada buku yang bagus mengenal kehidupan Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Bukunya kira-kira namanya, kalau saya tidak lupa, As-Sunan Al-Yaumiyah. Itu saya diberikan oleh syekh saya dari Ar-Roya. Dia lulusan Qasim, kalau salah Dr. Qasim, Masya Allah, itu kitab sangat bagus. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas ini. Nah, pembahasan kali ini saya tidak akan menyinggung ini. Adapun pembahasan kali ini teman-teman sekalian, saya akan membahas atau kita hanya fokus ke setiap muslim yang sudah mempunyai planning atau program atau acara-acara yang akan dia lakukan di bulan suci Ramadan ini. Nah, maka untuk mensukseskan programnya, acara-acaranya atau planning-planningnya, contohnya Ustadz saya ingin sahur tepat waktu, saya ingin qiyamul lail, saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. Nah, di sini insya Allah kita akan membantu antum untuk mensukseskan program antum. Kenapa asatidzah? Karena saya yakin, kenapa teman-teman sekalian terbiasa sama teman-teman anak panggil asatidzah, karena alhamdulillah saya juga sering diskusi sama teman-teman sama asatidzah saya. Teman-teman sekalian, kenapa? Karena saya yakin antum sebelum masuk bulan suci Ramadan, antum sudah punya banyak kegiatan, sudah punya banyak janji atau angan-angan. Ketika saya berada di bulan suci Ramadan, saya akan lakukan ini. Nah, ini saya akan membantu antum. Saya yakin antum sudah punya. Nah, cuman teman-teman sekalian, terkadang janji atau planning program yang ingin kita lakukan di bulan suci Ramadan terkadang putus di tengah jalan. Kalau orang Manado bilang, pica ban di tengah jalan, sungai oto, so dari sini mau ke Manado, tiba-tiba dari Madidir atau di Karagesan, pica ban.
atau habis bensin. Itu orang Manado bilang. Nah, untuk mencegah ini teman-teman, insya Allah di sana saya akan berikan tips biar nanti atau agar nanti Ramadan antum lebih bermanfaat. Masih bagus kalau pica ban di tengah jalan, tapi yang lebih parah kalau baru mau naik, ternyata lihat ban pica atau belum isi bensin, itu yang lebih parah. Cuma angan-angan pas puasa pertama, puasa kedua hilang angan-angannya atau hilang acaranya, planningnya itu hilang. Nah di sini insya Allah saya akan membantu antum, membantu untuk mensukseskan program atau rencana planning yang sudah antum rencanakan di bulan suci Ramadan ini, agar bulan suci Ramadan ini antum lebih bermakna, lebih berarti dari bulan suci Ramadan yang kemarin. Tentunya itu yang kita inginkan sekalian ya teman-teman. Pasti setiap muslim menginginkan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Itu semua kita inginkan dan sama-sama kita berdoa semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Allahumma amin. Baik, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, berikut ini trik dan tips agar kita tetap semangat dan istiqomah melakukan. Insya Allah di sini ada 3 poin utama pembahasan kita kali ini yang menjadi intinya sebenarnya di poin ketiga, tidak masalah. Insya Allah 2 poin ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa ini juga penting. Sebelum kita masuk ke poin ketiga, kita harus pahami atau harus benar-benar mengerti di poin kedua ini. 2 poin pertama ini. Poin pertama adalah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita ingin merancangkan atau memplanningkan program kegiatan, kita harus tahu dulu asatidzah tema yang teman-teman sekalian, tema yang kita bicarakan. Yaitu apa arti pengertian manajemen waktu di bulan suci Ramadan? Tanzimul waqt fi hadha syahr. Apa artinya sebenarnya, Ustaz? Jangan-jangan sudah 10 menit berlalu atau 15 menit berlalu atau 8 menit mungkin antum belum paham apa ini sebenarnya manajemen waktu yang ana bawakan sekarang. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian manajemen waktu di bulan suci Ramadan ini adalah menyeimbangkan waktu kita untuk kegiatan yang sudah kita rencanakan di bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi ini pengaturan waktu, berbicara tentang pengaturan waktu antum. Ustaz, di sini kira-kira artinya adalah di sini artinya menyeimbangkan manajemen waktu di bulan suci, menyeimbangkan waktu kita untuk kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, setiap kegiatan harus punya porsi waktunya. Itu artinya. Kenapa teman-teman? Contohnya, saya berikan contoh. Saya ingin sahur besok. Ini contohnya. Manajemen waktunya di mana, Ustadz? Manajemen waktunya adalah berarti saya harus bangun sebelum subuh. Karena waktu sahur terdapat sebelum subuh. Alaysa kadzalikum? Bukankah seperti itu ya? Taib. Contoh yang kedua, saya ingin sholat malam. Kita ambil waktu paling rendah, jam 3. Berarti manajemen waktunya adalah saya harus bangun jam 3. Nah Ustadz, kalau bangun jam 5, itu bukan manajemen waktu namanya. Itu adalah kelalaian. Taib. Jangan sampai kita sudah memanajemen waktu, contohnya saya ingin bangun sahur. Nah jangan sampai manajemen waktu kita kurang baik, efeknya adalah tiba-tiba kaget sudah matahari terbit. Atau sahur sebelum tidur. Ini manajemen waktu yang kurang baik. Nah di sini insya Allah tetap bersama ana, insya Allah kita akan bahas. Ini poin pertama. Poin yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita tahu manajemen waktu itu, pengaturan waktu adalah porsi kegiatan yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, adalah ahamiyatul waqt fil Islam. Kepentingan atau pentingnya waktu dalam Islam. Ustaz, apakah waktu itu penting atau tidak dalam Islam? Nah, di sini kita akan bahas. Kita akan mengambil 3 firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis, dan kemudian perkataan-perkataan ulama atau motivasi-motivasi ulama berkaitan tentang pentingnya waktu ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahmiyatul waqt fil Islam, pentingnya
waktu dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala atau telah banyak Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan teman-teman harus tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, berarti ada keistimewaan tersendiri terhadap makhluk tersebut. Nah, contohnya adalah di sini kita ingin mengetahui makanatul waqt fil Islam, ya, apa kedudukan waktu, apa penting atau tidak. Nah, waktu itu sangat penting anak katakan. Kenapa? Karena banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah. Contohnya, dan saya katakan sekali lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut istimewa. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhu subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Wa qauluhu 'azza wa jalla, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa qauluhu ta'ala, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Dan juga qauluhu subhanahu wa ta'ala, wadduha wal laili idza saja. Dan juga qauluhu subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin asr. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Masih banyak firman-firman Allah berkaitan tentang Allah bersumpah tentang makhluknya. Nah, teman-teman sekalian, berarti waktu ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah dengan waktu tersebut, dengan makhluknya. Berarti makhluk ini mempunyai keistimewaan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa waktu ini istimewa, sangat penting, maka jangan teman-teman sekali lagi kita sampai menyia-nyiakannya. Atau jangan sampai kita lalai dengan waktu tersebut. Karena nanti efeknya sangat berbahaya. Nah, kita akan lihat apa efeknya. Sebelum kita lihat efeknya, firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, teman-teman sekalian. Wa qalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kehidupan ini tidak lain saat kita berada di dunia, kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar, perjalanan waktu yang dilalui oleh alam. Tiba-tiba sudah besok hari. Ternyata sudah seminggu, ternyata sebulan, ternyata sudah besar, sudah tua. Ternyata umur saya sudah 40. Nah, makanya saya ingatkan teman-teman sekalian, jangan sampai umur yang menyadarkan kita. Jangan sampai umur yang menyadarkan kita. Sekali lagi, teman-teman sekalian, jangan sampai umur yang membuat kita menjadi tobat. Contohnya, insya Allah saya nanti kalau udah umur 50, atau 60, 70 baru saya ingin berpuasa. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Karena waktu ini, dahar, dalam firman ini berlalui seperti biasanya, atau berlalui perjalanan waktu yang dilalui oleh alam. Alam, kehidupan seperti itu. Kita tidak rasa ternyata sudah besok, sudah lusa, dan sudah seminggu, sebulan. Nah, jangan sampai umur yang menyadarkan kita teman-teman sekalian. Nah, setidaknya teman-teman dari ayat ini kita bisa belajar adalah kematian yang memisahkan kita dengan waktu. Atau kita belajar mati adalah akhir dari kehidupan ini. Kalau seandainya kita tahu bahwa mati akhir dari kehidupan ini, setidaknya dapat meyakinkan kita bahwa kita tidak mau mati sia-sia. Seharusnya kita punya bekal untuk mempersiapkan kematian tersebut. Kalau mau memanfaatkan waktu ketika sakaratul maut teman-teman, hanya penyesalan yang akan terjadi. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Tasawwar, bayangkan, antum bayangkan, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika dalam keadaan sakaratul maut, apa yang penyesalan terjadi, apa orang-orang lalai yang lakukan terjadi. Mereka katakan, qala rabbirji'un, yang tidak bisa memanfaatkan waktu, yang dia katakan, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Kenapa dia mau dikembalikan dia ke dunia? Inilah terjadi kalau kita lalai dengan waktu. Qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, ini perkataan mereka nanti.
Ya Rob, wahai Tuhanku, kembalikan saya ke dunia. Kenapa dia minta untuk kembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin melakukan kebaikan yang saya tinggalkan, yang saya lalai. Saya ingin melakukan amal-amal soleh yang seharusnya di dunia saya lakukan, saya tidak pernah lakukan. Itulah permintaan mereka, teman-teman. Makanya jangan sampai kita lalai dengan waktu ini. Ini sangat bahaya. Ini firman Allah. Dan ini pasti akan terjadi di akhirat nanti. Kalau kita lalai dengan waktu kita hanya berhura-hura dengan kehidupan dunia, ini akan terjadi. Qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan saya. Saya akan melakukan amal-amal soleh, la'ali a'malu solihan fima tarakt. Saya akan melakukan amal soleh yang saya tidak pernah lakukan di dunia. Karena dia sadar bahwa amal-amal soleh, manfaatkan waktu itu sangat penting. Taib. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati yang masih setia mendengar insyaallah di rumah sana, waktu sangat berharga sehingga baginda kita mengabarkan bahwasannya waktu adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Dengan manfaatkannya dalam ketaatan dan amal soleh, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani, dua nikmat, magmunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat, as-sihat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat atau waktu senggang atau waktu lowong. Ini dua nikmat yang manusia sering lalai, yaitu kesehatan dan waktu yang renggang atau waktu yang lowong. Nah, makanya hati-hati dengan waktu, teman-teman sekalian. Berikut ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kata-kata motivasi agar kita memanfaatkan waktu kita dengan baik. Nah, ini kata-kata dari ulama, teman-teman sekalian. Qala Imam Syafi'i berkata, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Jadi Imam Syafi'i menggambarkan bahwa kalau kita seandainya di medan peperangan, kita punya pedang dan lawan kita punya pedang. Fa in lam taqta'hu yaqta'uka. Kalau seandainya kita tidak membunuh teman kita duluan, lawan kita duluan, maka dia akan membunuh kita. Itulah waktu, teman-teman sekalian. Jadi waktu itu seperti pedang dalam peperangan ya. Kalau kita tidak membunuh lawan kita duluan, maka dia akan membunuh. Nah, itulah seperti waktu. Nah, kemudian Imam Syafi'i jelaskan lagi. Wa nafsuka, dan diri Anda, kata Imam Syafi'i, dan diri kamu dan diri kita, in lam tusjulha bil khair. Kalau seandainya kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh, melakukan yang baik, sagolatka bil khair, maka diri kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal yang baik, maka saya yakin teman-teman diri kita akan membawa kita ke dalam hal yang buruk. Dan ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Taib, kata motivasi kedua, teman-teman, tentang penting waktunya ini adalah qala Imam Ibnul Qayyim berkata, idha'atul waqt asyaddu minal maut. Bayangkan, idha'atul waqt asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, teman-teman, kata Imam Ibnul Qayyim, menyia-nyiakan waktu, lalai terhadap waktu, asyaddu minal maut, lebih bahaya daripada kematian. Tasawwur, antum bisa bayangkan. Padahal mati ini semua kita takut dengan kematian. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya daripada kematian. Nah, kenapa? Coba antum, kenapa? Li'anna idha'atal waqt, karena menyia-nyiakan waktu, teman-teman, taqta'uka 'anillah wa daril akhirah. Kalau kita sia-siakan waktu kita, maka kita terputus atau ini menjauhkan diri kita dengan Allah dan juga melupakan kita dengan akhirat. Di sini bisa paham bahwa kenapa menyia-nyiakan waktu itu lebih bahaya daripada kematian, karena teman-teman sekalian, kalau kita sia-siakan waktu ini, maka kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lalai dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan melupakan akhirat.
Amal apa yang kita lakukan untuk akhirat? Kita akan lupa teman-teman sekalian. Taib. Wal maut kata Imam Ibnu Qayyim, tapi kematian yaqtauka anid dunya wa ahliha. Makanya waktu itu lebih bahaya, menyanyikan waktu lebih bahaya karena kematian, ketika datang kematian, ketika datang ajal, ajal itu hanya memisahkan kita dengan dunia dan keluarga kita saja. Setelah itu habis. Tapi kalau antum kita sia-siakan waktu kita, maka alaku atau hubungan kita dengan Allah putus. Tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat, lalai semuanya, tidak bisa baca Al-Quran. Inilah yang Imam Ibnu Qayyim katakan, ini lebih bahaya daripada kematian. Taib. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah. 2 poin pertama tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke poin yang inti, yaitu poin yang ketiga. Insyaallah pembahasan saya kali ini tidak banyak karena ini hanya sekedar motivasi untuk kita bisa lebih baik, untuk lebih baik melaksanakan atau melakukan amal-amal soleh di bulan suci Ramadan. Poin yang ketiga, setelah kita ketahui bahwa apa arti manajemen waktu itu, kemudian pentingnya waktu dalam Islam, alhamdulillah saya rasa kita semua sudah pahami bahwa manajemen waktu adalah keseimbangan atau pengaturan porsi kegiatan kita dengan waktu. Dan yang kedua adalah pentingnya waktu. Insyaallah tadi dari Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Rasul, kemudian perkataan-perkataan a'immah kita bahwa waktu itu sangat penting dan jangan sampai kita sia-siakan. Poin yang ketiga. Kita akan masuk langsung ke poin yang ketiga. Di sini ada tips dan trik. Tips dan trik, ada 6 tips dan trik. Di poin ketiga ini ada 6 tips dan trik yang teman-teman harus lakukan. Yang teman-teman yang sudah punya planning, rencana, kegiatan yang dia akan lakukan di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini saya akan berikan 6 tips yang insya Allah membantu antum mensukseskan program antum, rencana, planning antum di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama teman-teman sekalian, dari 6 itu yang pertama adalah as-salawatul khams. Subhanallah. As-salawat al-khams. Ini yang pertama, tiang pertama, tips pertama yang antum harus lakukan adalah salat fardu. Salat 5 waktu. Kita punya salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, di sini saya akan berbicara, Ustaz, kok kenapa salat fardu membantu? Apakah salat fardu ini membantu kita untuk mensukseskan kegiatan kita? Nah, taib. As-salawat al-khams teman-teman. Kenapa saya katakan di sini membantu? Salat fardu membantu. Dan apa maksud dari salat fardu sebenarnya? Di sini adalah jadikanlah salat fardu sebagai ajang membentuk watak dan tonggak ritme kehidupan. Jadi sekali lagi, jadikan salat fardu sebagai ajang membentuk watak kita dan tonggak ritme hidup kita, pola hidup kita. Maksudnya adalah salat fardu salah satu patokan ideal untuk membagi waktu kita teman-teman sekalian. Nah ini. Jadi kalau masih belum paham lagi, saya berikan contoh. Ambil buku antum dan tulis. Nah, jadikan patokan ideal untuk membagi waktu antum. Setelah sholat subuh, apa yang akan saya lakukan? Setelah sholat zuhur, apa yang saya akan lakukan? Setelah sholat asar, apa yang saya akan lakukan? Dan begitu seterusnya. Jadikan patokan. Sholat fardu jadikan patokan. Insya Allah, ketika antum jadikan patokan, sholat itu sebagai patokan, insya Allah program-program lainnya akan mengikuti. Insya Allah biiznillahi ta'ala. Taib. Dan teman-teman juga harus ketahui bahwa sebenarnya kita umat Islam itu mempunyai fitrah manajemen waktu sendiri. Di sholat ini. Contohnya adalah, kalau kita punya janji bersama kelompok atau majmua untuk pergi ke suatu tempat. Ini fitrah kita sendiri, sebenarnya kita sudah punya manajemen waktu. Contohnya, kita punya janji. Insya Allah besok kita akan pergi ke pantai. Oh ya Ustaz, bagusnya setelah sholat asar. Nah, ini sebenarnya fitrah. Sebenarnya ini manajemen waktu antum. Antum sudah tahu bahwa tolak ukur salat itu jadikan tolak ukur atau patokan ideal untuk membagi waktu. Taib. Yang kedua teman-teman sekalian adalah at-tamahul
fil amal wa adamil isti'jal. Ini yang sangat, ini juga penting. Bahwa berpola pikir investigasi dalam menyusun atau dalam melakukan planning antum itu sangat penting teman-teman. Apa yang saya maksud adalah melakukan semuanya perlahan, mulai dari hal yang kecil secara bertahap, kemudian ke hal yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyukai pekerjaan, menyukai pekerjaan teman-teman yang dilakukan secara perlahan, kemudian kemudian ke yang besar, dari yang kecil ke yang besar. Nah, dari hadis Imam Baihaqi rahimahullahu an ummil mukminin Aisyah bintu As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an abiha anna qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Nah, Allah Subhanahu wa taala menyukai pekerjaan walaupun kecil, tapi seseorang itu benar-benar dia kerjakan, tidak setengah-setengah. Nah, makanya sini saya katakan bahwa at-tamahul fil amal wa adamul isti'jal ini sangat penting. Semuanya dilakukan perlahan tapi selesai. Jangan sampai kita punya banyak kegiatan tapi semuanya tidak selesai. Contohnya, kalau yang belum membiasakan sholat tarawih, yang belum pernah sholat, mungkin dia sholat setahun sekali, fakot dia sholat saja di hari Idul Fitri. Nah, ketika dia punya keinginan untuk sholat tarawih, maka seharusnya dia mulai dari pertama, dari yang sedikit, mulai dari 8, kemudian ketika dia ingin lagi 20, jangan sampai ketika dia lakukan 20, kemudian dia lelah dan tidak istiqomah. Ini yang sangat berbahaya. Jadi melakukan pekerjaan yang perlahan tapi pasti, dalam saya punya kata simbol bersama teman-teman Arabik saya punya ada katanya santai tapi pasti. Melakukan semuanya pelan-pelan tapi pasti, semuanya selesai. Jangan sampai kita punya banyak kegiatan tapi tidak ada yang satu yang berhasil. Ini sangat berbahaya dan ini juga Allah sendiri tidak menyukainya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang melakukan pekerjaan walaupun sedikit tapi selesai. Idza amil ahadukum an ya'mal an yutqinah. Baik. Jazakumullah khairan. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, motivasi yang ketiga tips yang ketiga, teman-teman sekalian, agar semua planning program kita berjalan dengan baik. Tips yang ketiga adalah al-qudru 'alal intaj fil amal. Produktivitas waktu. Artinya adalah jangan biarkan waktu kita terbuang percuma. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita atau kita bisa belajar dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah perintah kita. Fa idza faragta fansab. Melakukan sesuatu jangan sampai waktu itu terbuang percuma. Melakukan sesuatu atau memanfaatkan waktu dengan baik. Fa idza faragta fansab. Jika kamu selesai dari satu pekerjaan, maka menyegerakanlah pekerjaan yang lain. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya adalah Allah tidak menginginkan kita waktu kita terbuang percuma-percuma. Nah, intinya adalah ketika kita selesai dari pekerjaan satu, contoh